Halo semuanya, welcome to our podcast. Hari ini ada saya, Clarissa Ivana Chen. Ada saya, Justin Hanggara Holien. Ada saya Sheni Priscilla. Dan ada saya Shobya Dewi Udeswara. Hari ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu soal permainan atau game. Nah, mulai dari sejarah perkembangannya sampai dampak-dampaknya, terus kayak gimana sih masa depan dari industri game itu. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita bakal nanya dulu ke salah satu anggota kita, yaitu Jasin. Jasin, apa sih game yang akhir-akhir ini kamu mainin? Ada beberapa game sih, terutama Valorant. Ada game Steam yang saya cari kayak Deadlock, Risk of Rain. Kadang juga main Roblox, tapi ya terutamanya itu Valorant. Hmm, sebenarnya gimana sih game Valorant itu? Kalau gitu, tahu game Counter Strike gak? Tahu? Tahu ya. Jadi Hmm, Counter Strike itu ada dua tim. Satu ti- hmm, satu timnya namanya teroris, yang satu lagi counter teroris. Nah, cara mereka menang itu untuk teroris harus detonate bom atau bunuh tim yang lainnya. hmm, Untuk counter teroris juga sama, bisa bunuh seluruh tim atau defuse bomnya. Nah, Valorant itu sama. Jadi ada dua side juga. Satu itu attacking, hmm, satu defending. Sama aja sih. Yang defending harus defuse bom, yang attacking harus detonate bom. hmm, Tapi yang bedanya itu di Counter Strike kan itu semua orang itu sama, ada hmm. aksesnya ke equipment yang sama kayak bom, ada flashbang, ada diffusal kit gitu. Tapi kalau di Valorant itu setiap karakter itu beda. Jadi ada ability yang beda, kayak ada karakter jet yang bisa terbang, bisa bisa dash, ada neon yang bisa larinya cepet segala. Oh, Jadi iya sih gitu aja. jadi kalau dari sepenangkapan aku, Valo ini dia ada unsur fiktifnya gitu ya. Sedangkan kalau CS itu lebih ke Lebih kayak realistis. iya iya betul. Ya, ya, ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Menurut kamu kenapa sih game Valorant ini disukain sama orang-orang di Asia Tenggara? Terus kenapa orang-orang tuh lebih milih buat main Valo dibanding CS? Menurutku sih salah satu alasannya itu yang terutama alasannya itu Counter Strike itu kelihatan kayak dilihat sama orang Indonesia atau sama orang lain juga sebagai game yang udah quote unquote tua gitu. Bukan. Hmm, Jadi Valorant itu essentially mereka ambil prinsip yang sama tapi mereka bikin lebih modern. Jadi banyak orang lebih tertarik ke yang lebih modern kayak Valorant. hmm, Apalagi Counter Strike itu semua warna-warnanya itu kayak dull banget, kayak semua senjatanya itu merah lagi, hitam, terus map hmm, mereka banyaknya coklat kayak gitu. Kalau Valorant itu hmm. karena mereka time of place-nya dalam Valorant itu kayak lebih ke masa depan, jadi mereka bisa pakai warna yang lebih Oh, iya. cerah gitu loh. Jadi kayak Oh, iya, iya, kayak iya. kelihatan kayak fresh take dengan prinsip yang sama. Nah, banyak orang juga migrate dari Counter Strike ke Valorant karena mereka lihat mereka lihat Valorant itu kayak, oh, it's gonna be the next big thing gitu loh. Hmm, Terus banyak pro player yang dari Counter Strike juga pindah ke Valorant. Nah, karena itu kayaknya Valorant sebagai game has more of an influence to the modern audience. I see. Oke, oke. Apakah kamu mengkategorikan dirimu sebagai pro player di game Valorant? Oh, enggak, buset, beda lah itu. Itu kategori Oh, enggak ya? beda itu. Iya. Kalau mereka mah dibayar untuk main, aku mah enggak. Hmm, selain game Valo, ada game lain nggak yang signifikan gitu di dalam hidup kamu? Hmm, ada Deadlock. Deadlock itu game MOBA kayak League of Legends atau Mobile Legends Hmm. juga. Bedanya itu
juga mereka gabungin ada aspek parkour, ada aspek hero shooter juga. Oh iya. Gamenya sangat complicated sih. Aku aja sampai sekarang belum terlalu apa namanya terlalu ngerti, dan aku Oh, skill issue. ya skill issue lah ya. Ada 400 jam lagi masih belum ngerti nih. Kalau kamu gimana sih nih, mainnya apa biasanya? Kalau aku biasanya yang paling sering aku mainin tuh Mobile Legends. Ah, Mobile Mobile Legends itu gamenya tuh berarti game MOBA ya, seperti yang tadi Justin sebutin. Tapi apa sih yang bikin Mobile Legends tuh menarik buat kamu? Karena jujur dari aku SD sampai sekarang Mobile Legends tuh jadi game yang kayak game basic yang pasti dimainin sama orang-orang Indo gitu. Menurut kamu itu kenapa? Menurut aku emang Mobile Legends tuh banyak ya. Maksudnya sering dimainin kalau misalnya kita lagi nongkrong. Saya lagi nongkrong sama teman-teman. Terus topiknya udah habis, pasti yang diajakin Mobile Legends yuk, mabar yuk gitu-gitu kan. Menurut aku Mobile Legends tuh game yang ya kayak gampang buat dimainin di tongkrongan itu karena ya udah pakai HP doang. Terus HP-nya juga pakai HP biasa pun masih bisa main gitu kan. Asal ada internet juga. Terus match-nya juga relatif singkat, jadi kayak cuman 10 sampai 20 menit doang. Terus dia tuh juga ada sistem rank gitu. Sama kayak Valorant juga ada sistem rank juga. Yang bikin ya ini sih jadi kayak orang-orang tuh sering main buat nyampein ke rank tertinggi gitu lah. Oh gitu. Berarti aspek terbesar orang-orang main Valo ini karena Valo ML itu karena eh, ML tuh compatible buat dimainkan di segala spek HP ya berarti. Iya betul. Ya. Kalau Also, kenapa? maaf. Kalian tahu game itu kayak Valorant gitu kan, ada pro player kayak pro scene gitu. Nah, menurut gua Mobile Legends itu salah satu game yang memang revolutionary. Dia kan ini kan mobile game ya, pakai di handphone. Lu pernah denger mobile game lain gak yang dapat pro scene? Nah, itu juga yang sebenarnya tadi gue pengen bahas karena game MOBA itu kan awalnya game MOBA pertama itu kan Dota. Terus abis itu dari Dota dibuat inspirasi buat bikin League of Legends, terus abis itu baru Mobile Legends kayak gitu. Nah, makanya tadi yang aku bilang kalau Mobile Legends ini satu-satunya game MOBA yang pertama kali bisa dimainkan di HP kayak gitu. Aku juga terkejut sih, baru kayak berapa tahun lalu aku baru tahu ada pro scene, ada pro player yang dibayar untuk main Mobile Legend. Karena biasanya kalau kalau ada yang ngomong kayak pro player gitu, biasanya pikir di grand stage terus main di depan komputer gitu, LAN. Uh, Terus aku selalu pikir Mobile Legends itu kayak, oh ini game lokal, game nasional, nggak mungkin ini sampai internasional gitu. Karena yang aku lihat itu banyak orang Indo yang main. Aku pikir, oh ini game lokal. Waktu itu aku masuk call sama teman, aku lihat mereka lagi nge-stream apa? Aku masuk lagi nonton pro match Mobile Legends. Itu kayak lucu banget tau. Kenapa? Mereka di duduk bareng gitu di meja, terus semuanya pegang HP nih. Oh iya emang. Iya. Itu PUBG juga kayak gitu. Ya PUBG Match juga. PUBG. Iya. Iya. Itu pertama kali aku lihat ada pro scene, aku terkejut banget. Mobile Legends. Prosin Mobile ya. Iya. Iya. Paham. Gitu. Kalau untuk Cobi seringnya main game apa? Kalau untuk aku seringnya main game Wuthering Waves. Jadi Wuthering Waves itu mirip seperti game Hoyo, yaitu Genshin Impact yang dirilis tahun 2020. Dan Wuthering Waves dirilis 2024. Jadi Wuthering Waves itu adalah game RPG yang memiliki story
grafik dan berbanyak waifu di situ. Jadi Wuthering Wave itu bisa dibilang lebih bagus daripada Genshin karena kita bisa nge-skip story, terus bisa counter attack musuh, terus ada sistem echo yang bisa untuk membantu untuk melawan musuhnya juga, terus bisa terbang, bisa ganti karakter in mid flight, and then you can ride a motorcycle, Bisa naik terus motor. bisa Buset. ya bisa naik motor, betul, bisa naik motor, terus kita bisa ngedodge, terus lari gak ngambil stamina. Story lainnya bagus banget, karakternya lebih banyak cewek kebanding cowok. Terus kalau Genshin, jujur aku udah pensi dengan Genshin karena Genshin itu sangat susah untuk dimainkan bagi aku ya, karena storynya sangat-sangat tidak menyenangkan bagi aku. Walaupun aku stuck di AR 35, tanpa skip button aku tidak bisa. Jadi untuk Eh, sekarang Genshin aku sudah lupakan ya. Jadi sekarang hmm, fokusnya ke Wuthering Wave sama Zenless Zone Zero dan oke, juga oke. Honkai Star ya. Iya. Oke, oke. Tapi jujur aku udah pernah mainin semua game tersebut. Tapi emang jujur WoW emang lebih bagus daripada Genshin Betul, dari aspek story, terus dari aspek grafik dan gameplaynya jauh lebih bagus WoW. Karena betul banget. menurutku entah kenapa Hoyoverse itu sekarang lebih mentingin game-game barunya instead of Iya, Genshin gitu. Ya kan? Betul, betul. Ya. Ya, makanya itu alasan kenapa aku suka WoW sih. Kalau game Arknight kamu tahu? Tahu Arknight Enfield pernah main Ya, dan belum terusin lagi. hmm. Ya itu juga salah satu game yang bagus. Dia kayak tipe RPG juga, tapi dia fokusnya ke automation factory ya gitu. Jadi bisa Ya, ngebuild membuat ngebuild barang pabrik. gitu. Iya, automation betul. Ya, begitu deh. eh Oke, sekarang menurut kamu apa yang bikin orang-orang Southeast Asia itu suka sama game-game tipe yang kayak gitu? Mungkin karena dengan grafik dan story dan aksinya juga kali ya. Hmm, Dibanding yang game-game yang lain kayak cuma simulation gitu-gitu kan pasti berbeda ya. hmm. Terkecuali game LADS itu beda, beda cerita itu. Life and Dead Space itu beda cerita itu. Ya, Iya, ya itu beda cerita itu. Kalau untuk game-game RPG kayak semua orang lebih suka dengan story-nya, grafik dan combat-nya juga pasti banyak disuka banyak orang ya kan. ya, sama Itu. quality of life-nya ya. iya, iya. Betul. Jadi sebenarnya secara gak langsung orang-orang tuh milih main game ginian sebagai kayak sebuah cara untuk lari dari kenyataan hidup mereka, gitu. Betul untuk menghalu. Iya. Dan juga karena kebanyakan game-game kayak gini tuh karakter desainnya itu sangat appealing di mata. Iya, iya. Iya lagi, Ya, appealing banget desainnya bener. Dan ya betul betul. game kayak gini juga ada main player base-nya itu ada dua. Satu yang apa? Like this game fits into two player bases gitu loh. Satu Hmm. yang kayak sweats bisa bisa apa? Min maxing, bisa dapat semua stats yang bagus. Terus juga ada yang main untuk main game kayak quote unquote comfy gitu loh. Hmm. Main untuk storynya, untuk karakter desainnya. Mereka fokusnya cuma mau ngepull untuk karakter mereka gitu. Hmm. Nah karena itu Ya, juga betul. jadi player base itu memang banyak. Dan juga memang jadi fit into the stereotype gitu loh. Hmm. Banyak kalau ngomong tentang orang Asia gitu, pasti game-game yang masuk ke kepala orang itu kayak game Valorant, game Hmm. game Hoyoverse juga ada banyak yang main gitu. Nah, jadi itu juga
udah masuk kayak sebagai stereotype gitu loh. Oke. Kalau Roblox, kalian ada yang main Roblox nggak guys? Ya, aku main. Masih, tapi sudah jarang. Oke. Biasanya main game apa aja di Roblox? Itu susah sih. Kalau Kalau Banyak aku ya? bukan banyak, masalahnya kayak banyak game di Roblox itu kayak quote unquote slop, kayak banget cuma untuk main untuk anak-anak gitu loh. Ya, Bahkan terus dari game makanya jarang banget sebenarnya main itu. kebanyakan game Roblox juga cuman adaptasi dari game yang udah ada. Iya itu juga. Ya, Kalau juga ada di Roblox. ya, Valo juga ada. Ya, yang paling populernya itu kayak simulation gitu loh. Ya, kayak Tycoon. ya Tycoon. Aku Ya. main Roblox cuma kalau lagi kayak mood have fun aja, bukan stick to one game gitu loh. Kalau aku mau main game yang kompetitif, aku mah game lain. Nggak Nah, ya, jadi game Roblox tuh biasanya kamu mainin cuman kalau kamu pengen main sama temen doang gitu ya. Iya betul. Ya. Biasanya game apa tuh yang kamu mainin? Aduh, aku harus lihat dulu. Ada Slime RPG, ada Grow a Garden. Grow a Garden mah udah lama itu, udah masa lama. Udah update lagi, tahu ada update baru. Ya. Enggak, aku pernah lihat di YouTube ada Grow Garden 2 tahu yang lagi di Iya, development. Dia kayak mulai dari nol lagi gitu loh. Iya, bedanya mau apa? Tapi developernya bukan orang pertama kan? Developernya beda lagi. Masih siapa namanya? Jandel ya? Jandel ya, masih Jandel kok. Ya, oh ya. Gitu. Ya, ceritakan soal Deep Woken, Jason. Deep Woken itu mah udah game mati itu. Gak apa-apa ceritanya ya. Jadi sekitar 2020 kayaknya 2020 ada game yang keluar di Roblox namanya Deep Woken. Itu gamenya terinspirasi dari game Souls-like kayak Elden Ring, Dark Souls, Sekiro, Ghost of Tsushima, Tsushima atau Tsukishima, lupa lah. Tsushima. Ya. Terus ini 2020 ini Deep Woken adalah game yang my introduction to Souls-like game gitu. Nah, aku mainnya sama teman, terus feeling yang saya dapat itu dari main day one pas rilis itu beda. Soalnya kita semua ada kapal-kapal kan ke pulau-pulau gitu. Kita explore-nya nggak ada info sama sekali. Nah, tapi sekarang kalau aku masuk ke pulau yang pertama misalnya untuk kayak starter kayak gitu, itu semua monster aku udah tahu patternnya, jadi nggak takut lagi gitu. Tapi waktu itu lihat monster apapun langsung lari kita gitu, seru banget. Ya, tapi sekarang udah nggak itu. Tapi yang saya suka juga itu lore-nya itu enak lagi. Enak. Apa tadi mau ngomong apa? Lore-nya bagus. Ya aku suka. Jadi sebenarnya lore sebuah game itu aspek yang sangat penting. Gitu ya. Karena itu bantu immerse gitu playernya gitu. Kayak mereka lagi dalam di dunia ini, lagi main di dalam dunia ini, mereka lebih baik mereka ngerti, lebih immerse gitu loh. Oh gitu. Ya. Oke, segitu aja pembahasan mengenai game di Southeast Asia dari kita. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa.